Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ajaran tentang kebahagiaan itu ada berbagai macam cara. Dan Tuhan juga mengajarkan tentang sabda bahagia. Dan ternyata sabda bahagia itu begitu sederhana. Berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan mendapatkan kemurahan. Sederhana sekali. Murah hati itu artinya kita memberi dengan rasa syukur, dengan gembira, dengan ikhlas, murah hati. Dan semua orang bisa, karena tidak tergantung sesuatu di luar, tetapi tergantung apa yang ada di dalam diri. Dan kita yang bisa memutuskan, mau memberi dengan murah hati atau tidak. Maka sebetulnya tidak sulit, karena tergantung pada kita, tinggal mau atau tidak. Apalagi kita juga nantinya akan mendapatkan kemurahan. Dan memang sebetulnya kalau kita murah hati, itu tanda kita bersyukur. Mengapa? Karena selama ini kita menerima terus dengan murah hati. Dari Tuhan, dari orang tua, dari banyak orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, tanpa kemurahan hati orang lain. Maka murah hati sudah sewajarnya. Dan karena itu kalau kita murah hati, kita berbahagia. Berbahagialah juga orang yang miskin di hadapan Allah. Itu artinya orang yang menyadari bahwa kita ini manusia dan Tuhan adalah Tuhan. Dibandingkan dengan Tuhan kita tetap miskin. Miskin dalam banyak hal. Tidak tahu apa-apa, jelas. Dibandingkan Tuhan ya kita nggak tahu apa-apa. Tetapi justru kalau kita merasa dan sadar bahwa kita tidak tahu apa-apa di hadapan Tuhan, maka kemudian kita bisa berserah sepenuhnya. Bukan fatalistis, tetapi karena sadar bahwa tidak tahu apa-apa, Tuhan lebih tahu, ya kita berserah kepada yang lebih tahu. Sederhananya kalau kita pergi ke suatu kota, belum pernah kita ke kota itu, tidak tahu menahu tentang kota itu, lalu kita ketemu dengan orang yang kita kenal, yang berasal dari kota itu. Lalu dia menunjukkan ke tempat-tempat yang dia tahu, ya kita pasrah, karena dia yang lebih tahu. Dan tentu lebih tenang, lebih bahagia. Tetapi kalau kita merasa lebih tahu dari Tuhan, ya kita susah. Karena kemudian kita mengambil jalan sendiri yang menurut kita baik, padahal pengetahuan kita tentang baik dan buruk tidak sehebat Tuhan. Maka lebih baik kalau kemudian kita fokus mengetahui kehendak Tuhan dan apa yang baik untuk bagi Tuhan, untuk kita. Nah, pada saat seperti itu justru kemudian kita bisa menjadi lebih berbahagia. Maka kebahagiaan sebetulnya juga sangat sederhana. Berbahagialah juga yang lemah lembut, karena dia akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut itu justru tidak ada yang melawannya. Karena orang yang lemah lembut itu kuat sekali. Dia tidak gampang terpancing, dia tidak gampang dikendalikan oleh orang lain. Justru dia bisa menguasai diri sendiri, tetap lemah lembut, tetap tenang, ya. Dan di situ juga ada penghargaan atau respect terhadap orang lain. Dan karena itu orang lain juga sangat respect kepada kita. Kalau kita lemah lembut, kita bisa memiliki bumi, itu bahasanya yang tertulis dalam firman Tuhan. Dan itu benar, kita bisa memenangkan banyak hati kalau kita itu menyampaikannya dengan lembut, ya, dengan penuh kasih, penuh perhatian. Dan kemudian memang kita menemukan kebahagiaan karena mendapatkan apa yang ada di dalam dunia ini sebagaimana yang kita maksudkan. Dengan kelembutan, dengan kerendahan hati, kita justru memperoleh respect dari banyak pihak.
Dan kita akhirnya juga akan menemukan kebahagiaan. Tetapi yang jelas, kelemah lembutan juga tergantung kita. Artinya proses yang ada di dalam. Sebetulnya bukan apa yang kita lakukan yang penting, tetapi siapa diri kita, kesadaran diri itu yang penting. Kalau kita adalah pribadi yang memang bisa mengendalikan diri, yang sadar, yang tetap bisa mempunyai inner peace dalam keadaan apapun, maka kemudian yang mengalir, overflow keluar, ya kedamaian, ketenangan, ya, kebijaksanaan. Tidak berarti bahwa tidak marah, tidak pernah marah. Marah juga oke, tetapi bisa menerima. Sadar bahwa sebagai manusia kadang-kadang juga marah, tetapi juga bisa menerima. Dan kemudian bisa cepat kembali. Tidak kemudian dikuasai oleh amarahnya, tetapi bisa menguasainya. Dan kemudian bisa kembali dengan lemah lembut, dengan rendah hati, ya. Dengan tetap sadar bahwa it's okay tidak tahu apa-apa, apalagi tidak tahu apa-apa dibandingkan Tuhan. Justru itu malah membebaskan, karena kemudian kita bisa menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, terutama yang memang kita tidak bisa menyelesaikannya. Dan hidup dengan cara itu justru lebih tenang, lebih rileks, dan akhirnya lebih berbahagia. Fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan dan bisa kita lakukan dengan baik. Dan itu kemudian yang kita berikan. Dalam keadaan apapun kita tetap bisa lemah lembut, bisa juga dengan rendah hati, bisa dengan dalam ketenangan, menyampaikan, tidak emosional, tidak dengan marah-marah. Dan itu bisa memenangkan hati banyak orang. Bahwa memang mengalami kejengkelan, kekesalan, diterima. Menjadi manusiawi itu lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Namun, tetap kita juga berani dan tetap terus-menerus maju dalam kesucian. Karena kesucian juga, kelembutan juga, dan juga yang murni hatinya akan berbahagia. Kemurnian adalah sebuah kesederhanaan, sebuah keterbukaan, sebuah kerendahan hati, menerima diri apa adanya, tanpa untuk membela diri, tanpa penilaian apapun, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa kita sebetulnya sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk terus maju dalam kerendahan hati, dalam kesadaran, untuk bertumbuh, untuk mengasihi, dan sadar dengan kerendahan hati, dengan kelembutan, dengan kesucian, kita menemukan kebahagiaan. Dan di situ tidak ada satupun kebahagiaan yang tergantung sesuatu di luar diri kita. Bukan tergantung pada orang, bukan tergantung kepada barang, bukan tergantung pada peristiwa. Tetapi sesuatu yang terjadi di dalam diri. Dan itu adalah proses yang baik. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita belajar menemukan kebahagiaan dari sumber-sumber yang memang bisa membuat kita terus maju, yaitu Tuhan sendiri. Dengan lemah lembut, rendah hati, miskin di hadapan Allah, dan kemurnian hati, kita menemukan kebahagiaan. Karena dari situ kita bisa merasakan Tuhan yang selalu hadir di dalam diri kita, menemani kita, dan mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.